Di jantung kota Yogyakarta, di antara hiruk-pikuk Malioboro yang tak pernah tidur, berdiri sebuah monumen bisu dari masa lampau. Benteng Vredenburg bukan sekedar bangunan tua berarsitektur kolonial yang gagah. Ia adalah saksi bisu dari ribuan hari yang penuh darah dan rahasia. Dinding-dinding putihnya yang tinggi tampak megah di bawah sinar matahari. Namun saat senja mulai menyapa, atmosfer di sini berubah seketika. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang seolah mengamati dari balik celah-celah ventilasi kuno. Mari kita masuk lebih dalam ke dalam sejarah yang masih bernapas di tempat ini. Langkah kaki kita mulai bergema di atas jalanan batu yang keras, menciptakan irama yang seolah memanggil kembali kenangan abad ke-18. Dahulu, tempat ini dikenal sebagai Rustenburg, sebuah benteng peristirahatan yang dibangun Belanda untuk memantau gerak-gerik keraton Yogyakarta. Namun, nama itu berganti menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Ironisnya, kedamaian adalah hal terakhir yang mungkin Anda rasakan jika berdiri sendirian di sini saat malam tiba. Setiap sudut bangunan ini menyimpan energi dari masa peperangan yang tak pernah benar-benar pergi. Semakin dalam kita melangkah, udara mulai terasa semakin berat dan lembab, seolah-olah oksigen di sini telah terperangkap selama ratusan tahun. Cahaya lampu temaram mulai berkedip, memberikan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding batu yang dingin. Disinilah kisah-kisah tentang penghuni tak kasat mata mulai menjadi buah bibir di kalangan penjaga dan pengunjung. Banyak yang mengaku mendengar suara derap kaki kuda tanpa wujud atau suara barisan tentara yang sedang melakukan patroli rutin di tengah malam. Namun, ada satu entitas yang paling sering disebut, yang kehadirannya selalu didahului oleh tanda-tanda yang khas. Tanda itu adalah aroma melati yang menusuk hidung secara tiba-tiba, menembus bau tanah dan debu yang biasanya mendominasi area ini. Aroma ini bukan berasal dari tanaman di sekitar, melainkan datang dan pergi layaknya embusan angin yang tak menentu. Bagi mereka yang paham, bau harum melati yang pekat ini adalah pertanda bahwa sang noni Belanda sedang melintas. Sosok wanita Eropa dengan gaun putih panjang bergaya Victoria sering terlihat berdiri mematung di dekat jendela tua. Wajahnya yang pucat pasi menatap kosong ke arah luar, seolah-olah dia masih menunggu seseorang yang tak kunjung kembali dari medan perang. Malam ini, kita tidak hanya datang untuk bercerita, tapi untuk mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Lorong-lorong dingin ini terasa semakin mencekam saat kita menjauhi area yang diterangi lampu. Bayangan-bayangan di balik jendela tua itu seakan-akan bergerak mengikuti pergerakan kita. Apakah itu hanya permainan cahaya? Ataukah memang ada mata yang terus mengawasi dari kegelapan? Kita akan menuju ke salah satu titik paling angker di seluruh kompleks benteng ini. Area penjara bawah tanah yang tersembunyi di balik kekokohan dinding ini. Pemicu dari segala kegelisahan di sini seringkali berasal dari lantai bawah tanah, tempat di mana para tahanan politik dan tawanan perang menghabiskan hari-hari terakhir mereka. Saat kita menuruni tangga kayu yang berderit, suhu udara turun drastis, membuat napas kita terlihat seperti kabut tipis. Disinilah konflik antara dunia nyata dan dunia gaib mulai terasa sangat nyata. Suasana di bawah sini sangat menekan, seolah-olah dinding-dinding ini merekam rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan yang pernah terjadi di dalam sel-sel sempit ini. Kita kini berada di area penjara bawah tanah, sebuah ruangan dengan langit-langit rendah dan dinding yang selalu basah oleh rembesan air tanah. Disinilah terekam banyak fenomena aneh yang sulit dijelaskan oleh logika. Para penyelidik paranormal seringkali mendapatkan hasil yang mengejutkan saat meletakkan alat perekam audio di sini. Suara-suara bisikan dalam bahasa Belanda yang tidak dimengerti seringkali muncul dalam rekaman EVP atau Electronic Voice Phenomenon. Suara itu terdengar seperti rintihan minta tolong atau instruksi militer yang diucapkan dengan nada yang sangat rendah dan menggetarkan bulu kuduk. Dengarkan baik-baik kesunyian ini.
Terkadang, di tengah keheningan yang mematikan, terdengar suara gesekan rantai di lantai batu yang kasar. Seolah-olah para tawanan masih berada di sana, terbelenggu dalam siklus waktu yang tak pernah berakhir. Keberadaan energi ini begitu kuat, sehingga banyak pengunjung yang tiba-tiba merasa mual atau sesak nafas saat berada di dalam ruangan ini. Ini bukan sekedar sugesti. Ini adalah reaksi fisik tubuh terhadap frekuensi energi yang sangat rendah dan bermuatan emosional negatif dari masa lalu yang kelam. Tiba-tiba, kamera menangkap sesuatu yang janggal. Di sudut sel yang paling gelap, sebuah bayangan putih samar mulai terbentuk. Ia tidak memiliki bentuk yang jelas, namun terlihat seperti siluet manusia yang sedang duduk meringkuk. Saat kita mencoba mendekat, suhu di sekitar alat perekam turun hingga mencapai titik beku. Inilah saat-saat di mana tabir antara masa kini dan masa lalu menjadi sangat tipis. Apakah ini adalah sosok tahanan yang terlupakan, ataukah bagian dari manifestasi energi sang noni Belanda yang sering menampakkan diri di lantai atas? Bau melati itu kembali muncul, tapi kali ini bercampur dengan bau anyir yang samar. Perpaduan aroma ini menciptakan sensasi yang sangat tidak nyaman. Kita merasa seolah-olah sedang dikepung dari segala arah. Di atas kita, di lantai utama benteng, terdengar suara langkah sepatu bot yang berat, berjalan mondar-mandir dengan teratur. Padahal, kita tahu pasti bahwa tidak ada orang lain di atas sana selain kita dan tim investigasi. Konflik di dalam batin mulai memuncak, antara rasa ingin tahu yang besar dan insting bertahan hidup yang menyuruh kita untuk segera pergi. Sekarang kita berada di puncak ketegangan. Kita kembali ke lantai atas, tepat di koridor panjang yang menghadap ke arah bastion benteng. Tiba-tiba, lampu di ujung koridor padam satu persatu secara berurutan. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan mendekati kita dengan cepat. Di kejauhan, di balik jendela kaca yang kusam, kita melihat sosok itu dengan jelas. Seorang wanita dengan gaun putih lebar, topi lebar dengan renda, dan wajah yang tertutup bayangan. Dia berdiri diam, tapi kehadirannya begitu menindas sehingga udara di sekitar kita terasa seperti membeku. Inilah klimaks dari penelusuran kita. Sosok noni Belanda itu mulai mengangkat tangannya, menunjuk ke arah tanah di bawah kakinya. Matanya yang cekung seakan memancarkan kesedihan yang amat dalam, sebuah penderitaan yang melampaui kematian. Terdengar suara bisikan yang sangat jelas di telinga kita. Help me. Atau mungkin dalam bahasa Belanda, help me. Suara itu tidak berasal dari ruang fisik, melainkan seolah-olah bergema langsung di dalam kepala kita. Detak jantung berpacu kencang dan kamera mulai mengalami gangguan statis yang parah. Guncangan pada kamera semakin kuat dan sensor audio kita menangkap frekuensi yang sangat tinggi secara tiba-tiba. Di dalam monitor, kita melihat bayangan-bayangan hitam lain bermunculan di belakang sang noni. Mereka tampak seperti tentara dengan seragam kuno, namun wajah mereka hancur, tidak berbentuk. Mereka seolah-olah sedang mengulang sebuah adegan tragis dari masa lalu. Sebuah eksekusi atau pengkhianatan yang terjadi di titik ini. Energi di ruangan ini menjadi sangat kacau, membuat alat-alat elektronik kita mulai berfungsi dengan aneh. Suara teriakan yang teredam mulai terdengar dari segala penjuru dinding. Dinding-dinding batu benteng Vredeburg seolah-olah berteriak, melepaskan semua memori pahit yang telah diserapnya selama ratusan tahun. Sang noni Belanda itu kini menatap langsung ke arah kamera. Tatapannya bukan lagi tentang kesedihan, melainkan sebuah peringatan. Kita bukan milik tempat ini, dan ada rahasia yang memang tidak seharusnya digali terlalu dalam oleh mereka yang masih hidup. Ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh angin kencang yang entah dari mana asalnya, menerbangkan debu-debu sejarah di sekitar kita. Dalam hitungan detik, semua fenomena itu mencapai puncaknya. Sebuah suara dentuman keras terdengar dari arah pintu gerbang utama, seolah-olah ada meriam yang baru saja ditembakkan.
Cahaya putih menyilaukan meledak dari tengah koridor, membutakan pandangan kita sejenak. Saat cahaya itu memudar, sang noni, tentara bayangan, dan suara-suara rintihan itu hilang tanpa bekas. Kesunyian yang lebih mengerikan dari sebelumnya kini menyelimuti benteng Fredeburg. Hanya tertinggal aroma melati yang sangat kuat, menyengat, seolah-olah sang wanita itu baru saja berdiri tepat di depan hidung kita. Kita berdiri mematung dalam kegelapan, mencoba mengatur napas yang tersenggal. Kejadian barusan terasa begitu nyata, namun secara fisik tidak ada satupun objek yang berpindah tempat. Itulah kehebatan dari energi yang tersimpan di benteng Fredeburg. Ia mampu memanipulasi ruang dan waktu bagi mereka yang cukup sensitif untuk merasakannya. Kita perlahan mulai mundur, menyadari bahwa kita telah melihat lebih banyak daripada yang kita harapkan. Lorong ini kembali menjadi koridor museum yang biasa, namun kita tahu ada sesuatu yang tetap tertinggal di sana. Saat kita berjalan keluar menuju halaman tengah, langit Yogyakarta yang berbintang terlihat begitu tenang, kontras dengan apa yang baru saja kita alami di dalam sana. Namun saat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya ke arah jendela lantai atas, kita melihat siluet itu kembali. Sang noni Belanda masih di sana, berdiri di tempat yang sama, kembali ke dalam perannya sebagai penjaga abadi benteng ini. Dia tidak lagi mengancam, hanya sekadar ada, terperangkap dalam jeda waktu yang tak berujung antara masa kolonial dan masa depan. Penelusuran ini memberikan kita perspektif baru tentang sejarah. Benteng ini bukan hanya sekumpulan batu dan semen, melainkan sebuah wadah penyimpanan emosi manusia yang luar biasa besar. Setiap bata yang ada di sini mungkin dibasahi oleh keringat dan air mata para pekerja paksa atau darah para pejuang. Kehadiran entitas seperti noni Belanda mungkin adalah cara alam semesta mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali, meskipun melalui cara-cara yang mengerikan. Di balik ketakutan yang kita rasakan, ada rasa hormat yang tumbuh terhadap mereka yang pernah hidup dan mati di sini. Misteri benteng Fredeburg mengajarkan kita bahwa masa lalu memiliki cara sendiri untuk tetap eksis. Kita seringkali takut pada apa yang tidak kita mengerti, padahal mungkin mereka, para penghuni tak kasat mata itu, hanya ingin diakui keberadaannya. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari narasi besar bangsa ini, yang terkubur dalam-dalam di bawah tanah Yogyakarta yang sakral. Saat kita melangkah keluar dari gerbang utama, udara malam Yogyakarta terasa lebih hangat dan menyegarkan. Kita meninggalkan kegelapan Fredeburg di belakang kita, namun memori tentang aroma melati dan tatapan sang noni akan terus terekam di ingatan. Tempat ini akan terus berdiri, menjaga rahasianya sendiri, menunggu pengunjung berikutnya yang berani menantang keheningan malam. Yogyakarta selalu punya cara untuk menyimpan misterinya di tempat yang paling terbuka sekalipun. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa menghargai tempat bersejarah bukan hanya tentang menjaga fisiknya, tapi juga menghormati cerita di baliknya. Entah itu cerita heroik perjuangan atau kisah pilu yang tertinggal dalam bentuk energi metafisika. Benteng Fredeburg adalah sebuah jembatan waktu yang menghubungkan kita dengan leluhur, baik yang dari tanah air sendiri maupun dari negeri seberang yang pernah menjajah. Semuanya melebur menjadi satu dalam gema dinding-dinding tua ini. Pesan moral dari perjalanan malam ini adalah tentang empati. Seringkali kita melihat hantu sebagai musuh yang harus ditakuti. Namun di tempat seperti Fredeburg, mereka adalah pengingat akan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Perang, penindasan, dan dendam hanya akan meninggalkan jejak yang menyakitkan bagi bumi ini. Dengan mengingat sejarah, kita belajar untuk menghargai perdamaian yang sekarang kita nikmati. Sebuah perdamaian yang sebenarnya menjadi nama dari benteng ini, Fredeburg. Maka jika suatu saat Anda berjalan-jalan di Malioboro dan mencium aroma melati yang tak biasa di dekat benteng ini, janganlah lari dalam ketakutan. Kirimkanlah doa atau sekedar sapaan dalam hati kepada mereka yang masih tertahan di sana. Biarkan mereka tahu bahwa dunia sudah berubah dan sejarah mereka tetap kita hargai sebagai pelajaran berharga. Fredeburg akan tetap tegak
menjadi pelindung bagi memori-memori yang menolak untuk dilupakan oleh waktu. Terima kasih telah menemani penelusuran kami di Benteng Vredenburg malam ini. Kami harap kisah ini tidak hanya memberikan Anda rasa merinding, tapi juga pengetahuan baru tentang sisi lain Yogyakarta. Dunia ini luas, dan apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kenyataan yang ada. Tetaplah waspada, tetaplah penasaran, dan yang terpenting, hargailah setiap tempat yang Anda kunjungi. Karena setiap dinding punya cerita untuk diceritakan, jika Anda mau mendengarnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran mistis dan sejarah kami berikutnya. Like video ini jika Anda menyukai konten seperti ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda punya pengalaman serupa saat mengunjungi Benteng Vredenburg? Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya. Tetap berani dan selamat malam!